Baiklah, perkenalkan nama saya Apriani Brutu, saya dari AKP 6B, di mana pada saat ini saya akan kembali menjelaskan materi dari pemeriksaan akuntansi keuangan 2 pada bab 21 yaitu tentang audit siklus persediaan dan pergudangan. Di mana pada saat ini saya tetap akan mengambil salah satu subtopik dari bab 21 yaitu tentang fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Di mana dosen pembimbing pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi keuangan 2 yaitu Ibu Dr. Deliana SE AK MSI CA. Baiklah, kita akan membahas tentang fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait, di mana pada siklus audit persediaan dan pergudangan terdapat 6 fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Yang kedua, menerima bahan baku. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Yang keempat, memproses barang. Yang kelima, menyimpan barang jadi. Yang keenam, mengirimkan barang jadi. Kita akan membahas satu persatu dari fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Yang pertama, kita akan membahas tentang memproses pesanan pembelian. Nah, pada saat melakukan pemrosesan pembelian, siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Nah, pada fungsi yang pertama ini, pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan. Apakah pembelian persediaan berupa bahan baku bagi perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail? Pada permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta Departemen Pembelian agar memesan persediaan permintaan tersebut dapat dilakukan oleh personil ruang penyimpanan bahan baku yang diperlukan dengan perangkat lunak komputer yang terkomputerisasi ketika bahan baku mencapai tingkat yang telah ditentukan terlebih dahulu melalui pesanan yang dilakukan atas bahan baku yang diminta untuk memenuhi pesanan pelanggan atau melalui pesanan yang dilakukan atas dasar perhitungan bahan baku secara periodik. Itu adalah fungsi yang pertama, yaitu pada saat melakukan pemrosesan pesanan pembelian dan saat melakukan pemrosesan pesanan pembelian diproses dengan perangkat lunak komputer yang terotomatisasi. Nah, itu adalah penjelasan dari fungsi yang pertama. Selanjutnya, fungsi yang kedua, menerima bahan baku. Nah, setelah melakukan pemrosesan pesanan pembelian, maka fungsi selanjutnya adalah menerima bahan baku. Nah, penerimaan bahan yang dipesan yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Nah, Departemen Penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Nah, setelah diinspeksi, bahan itu dikirim ke ruang penyimpanan dan salinan dokumen penerimaan atau pemberitahuan atau notifikasi elektronik mengenai penerimaan barang biasanya diserahkan ke bagian pembelian, ruang penyimpanan, dan utang usaha. Nah, pengendalian dan akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk semua transfer tersebut. Nah, itu adalah saat melakukan fungsi yang kedua, yaitu menerima bahan baku. Ketika melakukan fungsi penerimaan bahan baku, maka di sini Departemen Penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi yang ketiga, yaitu menyimpan bahan baku. Setelah melalui proses fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua, kita memasuki fungsi yang ketiga, yaitu menyimpan bahan baku. Nah, di sini setelah diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk diproduksi, maka di sini personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Nah, dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbaharui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari akun bahan baku ke akun barang dalam proses. Pembaharuan tersebut dilakukan secara otomatis dalam organisasi yang memiliki sistem perangkat lunak akuntansi dan manajemen persediaan yang terintegrasi. Nah, di sini pada saat melakukan penyimpanan bahan baku, penerimaan bahan yang telah disetujui secara layak, maka mengerjakan pesanan dan dokumen serupa untuk melakukan pemberitahuan elektronik untuk mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Nah,
itu adalah penjelasan dari fungsi yang ketiga, yaitu menyimpan bahan baku, bahan yang disimpan di gudang. Selanjutnya kita memasuki fungsi yang keempat, yaitu melakukan pemrosesan barang. Nah, di sini pada saat melakukan pemrosesan barang, pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Nah, selanjutnya ketika melakukan memproses barang di sini, maka sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian penting dari pemrosesan fungsi barang jadi. Semua perusahaan manufaktur, sistem tersebut menunjukkan profitabilitas relatif produk bagi perencanaan dan pengendalian manajemen serta menilai persediaan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, pada fungsi yang keempat ini, ketika melakukan pemrosesan barang, perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat. Nah, di sini juga memerlukan catatan akuntansi biaya yang terdiri dari file induk, spreadsheet, dan laporan yang mengakumulasikan biaya bahan, tenaga kerja, serta overhead berdasarkan pekerjaan atau proses ketika biaya tersebut dikeluarkan. Nah, jadi pada fungsi yang keempat ini, Departemen Pengendalian Produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan kuantitas yang akan diproduksi. Itu adalah penjelasan dari fungsi yang keempat. Selanjutnya kita memasuki fungsi yang kelima, yaitu menyimpan barang jadi. Nah, di sini pada fungsi yang kelima, pada saat melakukan penyimpanan barang jadi, ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang jadi seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Nah, jadi pada saat melakukan fungsi yang kelima ini, yaitu ketika melakukan penyimpanan barang, maka di sini perusahaan ketika memiliki pengendalian internal yang baik melakukan penyimpanan yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Nah, itu adalah penjelasan dari fungsi yang kelima. Selanjutnya, fungsi yang keenam yaitu mengirimkan barang jadi. Nah, di sini pada fungsi yang keenam, ketika melakukan pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual barang kepada pelanggan dengan pertukaran dengan kas atau aset lainnya seperti piutang usaha, menciptakan pertukaran aset yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Bagi sebagian besar transaksi penjualan, pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha dan penjualan terkait dalam sistem akuntansi. Jadi, pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Nah, ketika melakukan fungsi yang keenam ini, yaitu melakukan pengiriman barang jadi ini harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang file induk persediaan perpetual. Nah, di sini file induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan yang ada di tangan. Dalam sistem terkomputerisasi yang dirancang dengan baik, file induk biasanya berisi informasi mengenai biaya per unit. Nah, file induk persediaan perpetual barang jadi juga mencantumkan jenis informasi yang sama seperti persediaan perpetual bahan baku, tetapi dianggap lebih kompleks jika biaya dimasukkan bersama dengan unit barang. Biaya barang jadi meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur yang seringkali mengharuskan alokasi dan pencatatan yang terrinci. Jika persediaan perpetual barang jadi meliputi biaya per unit, catatan akuntansi biaya harus diintegrasikan ke dalam sistem komputer. Nah, itu merupakan file induk persediaan perpetual yang terdapat pada fungsi dalam audit siklus persediaan dan perpetual, yang dimana catatan perpetual yang terpisah biasanya disimpan untuk bahan baku dan barang jadi. Sebagian besar perusahaan tidak menggunakan sistem perpetual untuk barang dalam proses. Nah, itu adalah penjelasan dari fungsi bisnis dalam audit siklus persediaan dan pergudangan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari 6 fungsi bisnis dalam audit siklus persediaan dan pergudangan. Jika ada salah kata atau
penyampaian materi yang tidak jelas, saya minta maaf dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih.